Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita menghadapi kenyataan-kenyataan hal-hal yang kita lakukan tidak berhasil. Bahkan rancangan-rancangan yang sudah dipersiapkan lama dan matang juga tidak membuahkan hasil. Kenapa ya? Kalau sudah begitu, kita dihibur oleh ungkapan, rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Jalan manusia bukan jalan Tuhan. Sehingga tidak mengherankan kalau apa yang dilakukan manusia tidak berhasil karena tidak sesuai dengan rancangan dan jalan Tuhan. Terus bagaimana solusinya? Agar rancangan dan jalan manusia sesuai, selaras dengan rancangan dan jalan Tuhan. Mungkinkah itu terjadi? Saudaraku, mari kita mencari jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami memuji dan memuliakan Engkau atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan terima firman-Mu, Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dimampukan mengerti firman-Mu dan dapat mewujudkan dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai dengan 9 yang tertulis demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan tadi diberi tema rancanganku bukan rancanganmu. Saudara, memang benar, rancangan dan jalan Tuhan tidak sama dengan rancangan dan jalan manusia. Tetapi hati dan pikiran manusia dapat dibaharui dan diubah sesuai dengan kehendak-Nya. Paulus menyaksikan itu dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu, saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Saudaraku, keinginan terbesar orang percaya seharusnya hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Hal itu menuntut untuk memisahkan diri dari dunia dan makin mendekat kepada Allah. Orang percaya harus hidup bagi Allah, menyembah dan menaati Allah. Bersama Allah menentang dosa dan membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan baik untuk orang lain, meniru Kristus, mengikut Kristus, melayani Dia, hidup sesuai dengan Roh dan dipenuhi oleh Roh. Kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai rumah Roh Kudus. Kita harus sadar bahwa sistem dunia ini jahat adanya. Maka kita harus bersikap tegas terhadap segala cara yang berlaku dan populer dari roh dunia, sambil memberitakan kebenaran kekal dan standar kebenaran firman Allah demi Kristus. Pikiran kita harus diselaraskan dengan cara Allah, dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Rancangan dan cita-cita kita harus ditentukan oleh kebenaran surgawi dan abadi, bukan oleh zaman yang jahat, sekuler, dan sementara. Dengan demikian, pikiran dan jalan kita akan selaras dengan jalan Allah. Keinginan kita yang terbesar seharusnya hidup selaras dengan citra Allah, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan menyenangkan Allah yang kita layani
Dan kita dapat melakukan itu dengan tetap tinggal dalam firman-Nya dan menanggapi pimpinan Roh Kudus. Dengan demikian, meskipun rancangan dan jalan kita terpaut jauh bagi langit dan bumi, tetapi ketika kita menyelaraskan rancangan dan jalan kita dengan rancangan dan jalan Tuhan, melalui pembaruan hidup, melalui hidup berpedoman pada firman-Nya dan pimpinan Roh Kudus, Tuhan akan berkenan dengan rancangan dan jalan kita sehingga dikabulkan dan berhasil. Puji Tuhan. Tuhan berkenan membuka jalan agar hidup kita melalui rancangan dan jalan kita berkenan kepadanya sehingga berhasil. Saudaraku, dari gambaran tadi, apa yang seharusnya kita lakukan agar rancangan dan jalan hidup kita berkenan kepada Tuhan? Saudara, sebenarnya uraian di atas sudah jelas. Tapi baiklah, secara ringkas saya sampaikan. Yang pertama, hidup selaras dengan Tuhan. Dengan mengalami pembaruan hidup, dengan mempersembahkan hidup kepada Allah. Hidup tidak lagi berorientasi pada dunia, tetapi hidup untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, hidup seturut dengan kehendak Tuhan melalui hidup berpedoman pada firman Tuhan dan memperhatikan pimpinan Roh Kudus agar hidup kita berkenan kepada Allah sehingga rancangan dan jalan hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menolong kami untuk menemukan jawaban dari pertanyaan kami. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk terus berjuang hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar rancangan dan jalan kami, meskipun jauh dari rancangan dan jalan-Mu, tetapi Engkau berkenan, sehingga Engkau memberkati dan berhasil. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.